goes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Top-notch hoes get the most, not the lesser. Straight terror, product of your errors. Pushing culture, baby, got that product you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Petter. Yeah, rolling through the city. Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Am I really what you want? Am I really what you want? 'Cause it's love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pagi ini kami sedang berada di pasar pagi yang ada di Batupat. Nah, hari ini kami akan melakukan observasi di area pasar ini dan juga melakukan sesi wawancara kepada para pedagang yang ada di pasar Batupat pada pagi ini. Hari ini kami hanya melakukan kegiatan observasi di area pasar sekitar. Ikuti terus ya. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing, you come to know. Hari ini adalah hari kedua kami melakukan wawancara di Pasar Pagi Batupat Timur. Di sini kami menanyakan pendapat mereka tentang kenaikan harga bahan pokok dan tentang fasilitas yang ada di sini. Pasar tradisional Batupat Timur yang terletak di Kecamatan Muara 1, Kota Luksmawi masih menjadi tempat yang ramai dikunjungi masyarakat. Pasar yang dibangun sejak tahun 80-an ini ramai dikunjungi di pagi hari oleh ibu rumah tangga untuk berbelanja keperluan sehari-hari dengan menjual berbagai keperluan mulai dari makanan, pakaian, sembako, rempah-rempah, dan lain-lain. Pasar tradisional Batupat juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat di malam hari. Banyak penjual yang menjajankan dagangannya seperti bakso, mie, dan nasi goreng, serta jenis makanan lainnya. Pagi ini kami datang ke Pajak Pagi Batupat Timur untuk mewawancarai pedagang tentang harga bahan pokok serta tanggapan pedagang terhadap adanya penjualan online. Apakah berdampak bagi pendapatan mereka atau tidak? Jadi, ikuti terus kegiatan kami. Kami izin wawancara dengan siapa? Cut Rizka. Oke. Kakak jualan dari sini udah dari tahun berapa ya? Kalau ayah jualannya dari 2004, kami cuma bantuin ayah aja kadang-kadang. Oke. Kira-kira Kak selama jualan di sini keluhannya apa? Apakah ada kebijakan pasar yang mungkin kurang memuaskan atau gimana? Jadi kan sebelumnya ini kan udah ada perubahan, banyak kali perubahan di pajak ini udah. Sebelumnya kan belum ada nih yang kede-kede yang di belakang ini. Jadi semenjak udah ditutup, udah ada dibangun kede di belakang ini, jadi pembelian yang di belakang di sini ini udah mulai berkurang. Jadi kan karena pengunjungnya udah lebih belanja di depan. Oke. Kak, kira-kira harga tempe ada kenaikan tidak dari semenjak kakak jualan ataupun mungkin dari tahun lalu saja ada kenaikan tidak dengan harga tempe? Untuk kenaikan itu tergantung dari pembelian ininya, bahan dasarnya, kacangnya. Kalau bahan dasarnya naik, otomatis tempenya itu dinaikin juga harganya, tergantung dari harga kacangnya itu sih. Jadi selama ini orang kakak kayak ada nggak merasa penurunan gitu? Kalau sejauh ini ada penurunan karena kan penjual tempe juga sekarang udah lebih banyak dibandingkan dengan yang dulu. Oke. Sebelumnya dengan nama siapa? Pak Iskandar. Pak Iskandar. Iya. Pak di sini sudah berapa lama ya Pak jualannya? Dari tahun berapa? Ingat lagi udah lama dah pokoknya. Udah lama ya di sini. Terus Pak di sini untuk bahan pokoknya kayak telur, kacang, minyak itu berapa ya? Ini kalau ini sekilo 19.000, kalau beras 200. Oh minyak sekilo berapa Pak tadi? 19. Kalau beras tadi? 200. Kalau untuk telurnya gimana Pak? Telurnya 25 kalau satu papan. Satu papan 25. Kalau untuk kacangnya Pak? Ada yang 28, ada yang 27. 28 sama 27 ya. Ini kayak ini murah juga.
kayak gula merah di sini sama kerupuk-kerupuk itu berapa? Kalau yang itu 18.000, kalau yang ini 22. Kerupuk yang 18 ini sekilonya Kilonya 22. 22. Oh. Enggak tentu, kadang nanti naik, itulah pasarannya. Apalagi nih? Pak izin Pak, semenjak ada jualan online kan udah banyak tuh yang jual minyak di online atau beras atau apa segala macam Pak, kan bahan-bahan pokok. Kira-kira ada keluhan nggak Pak dengan adanya penjualan online itu? Biasa aja. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan? Enggak ada kayak gitu juga, biasa kayak orang itu jual kayak gini lah. Mungkin enggak tentu ini naik juga. Misalnya kan kayak kemarin tuh kalau minyak kayak gini 20 kan. Kalau ini nanti 19 gitu, enggak tentu naik barangnya. Ya. Bapak udah jualan berapa lama di sini Pak? Ingat lagi, entah lama lah gua. Oh, udah lama Pak ya. Bapak selama jualan di sini ada keluhan nggak kira-kira kayak dengan kondisi pasar atau apa segala macam gitu Pak? Enggak ada. Tidak ada Pak ya? Enggak ada. Kalau ada nanti kan udah teluh sendiri ya. Lalu Pak dengan penjualan segini Pak, biasanya Pak jualannya lancar atau gimana Pak dengan Kalau menurut banyaknya yang jualan sembako? banyak menurut orang. Menurut orang sih kalau misalnya orangnya banyak, adalah rezeki ya. Dari kampus Unimal di BI mau nanyakan tentang kegiatan pasar Batu hari ini. Nama abang adalah Muzakir. Apa yang adik mau sampaikan? Ini abang di sini sudah berapa lama berjual? Abang di sini berarti udah hampir 6 tahun. 6 tahun abang di sini. Oh, Bang, kalau untuk harga-harga ikan di pasar itu sekitaran berapa ya Bang harganya? Kalau habis murah di sini 15.000. Habis murah, kalau mahal sekitaran 35. Bang, kalau selama penjualan itu ada kayak penurunan harga atau penaikan harga itu Dan Bang? juga itu mungkin kadang-kadang untuk langganan. Mungkin kan nggak mungkin kita samain sama orang-orang yang biasa. Pasti ada kurangnya. Bang, jadi kalau keluh kesahnya penjual ikan ini apa tuh? Keluh kesahnya, ya keluh kesahnya misalkan kayak sepi, nggak ada orang. Itu keluh kesahnya. Tergantung kayak hari Senin sama hari Selasa itu kurang orangnya. Bang, ini ikannya dari mana? Dari laut. Iya, dari Jomblang apa Dari Lu Sumawe. Dari Lu Sumawe tepi Lu Sumawe. Dari tepi sana. Langsung kemari ya Bang? Langsung kemari. Kayak fasilitas yang orang abang rasakan di sini yang dibikin pemerintah itu apa Bang? Fasilitas yang sini berarti aman-aman saja, nggak ada nggak ada hal yang aneh lah gitu. Kayak misalnya kalau orang abang menyampaikan aspirasi pedagang-pedagang ini kan, kayak apa yang butuh dibenahi dalam pasar orang abang gini? Berarti yang pertama dulu sampah. Sampah kan harus dibersihkan dulu, jangan sampai kan kami pedagang di sini. Kami kan ikan misalkan kayak sampah ikan. Kan kalau nggak dibuang kan busuk di sini berbau. Jadi itulah terhambat pedagang. Terhambat kayak orang gitu. Kan nggak mungkin orang ke sini pergi mencium baunya, kan nggak pergi. Keluhan pedagang ya Bang kalau Pedagang, pertama dulu sampah. Yang kedua ya kayak gini, misalkan ikan, pedagang-pedagang kayak orang-orang ini kan misalnya cabai kalau mahal kan terhambat juga. Siapa? Selanjutnya, dengan Bapak Imam selaku penjual daging. Beliau mengatakan bahwa harga daging utuh 160.000, tapi jika beserta tulang, harga sekitar 180.000. Oke Bang, sebelumnya dengan Bang siapa? Dimas Aditya. Oke, Bang Dimas, kira-kira sudah mulai berjualan di pajak ini sudah berapa lama ya? Udah lama lah dek, selama tamat sekolah. Dari tahun berapa Bang? 2010. 2010. Nah, 2015. 2015. Bang, kira-kira selama jualan di sini ada nggak sesuatu yang bikin kebijakannya mungkin kurang menarik gitu, ataupun aktivitas pasarnya yang kurang memuaskan untuk para penjual? Alhamdulillah puas. Kira-kira kalau misalnya diajukan pemerintah, ingin mengajukan kebijakan apa Bang untuk penjualan ini? Faktor ekonomi aja. Biar setara ekonomi.
Oke. Bisa kayak berupa mungkin tempat penjualannya gitu Bang ya? Biar ada orang beli juga, ya kan? Bang, kira-kira dari tahun kemarin ada penurunan harga ikan nggak atau gimana? Ikan angin, bukan turun, naik ada. Kayak angin kemarin itu gantung cuaca. Oh iya, tergantung cuaca ya. Kalau bisa lagi cuaca kan. Bang, kayak penjualan, maaf ya Bang nanya, kayak penjualan gitu Bang ada nggak menurun atau menaik gitu? Ada juga gantung ekonomi juga turun naik ada juga. Oh ya, kayak setiap harinya pasti ada yang beli gitu. Ada lah, insya Allah pasti ada. Harga ikannya berapa? Gantung ada yang dia per kilo berapa ada kan? Per orang 10 juga ada yang 8.000. Untuk gantung dari Medan. Oh, oke. Kayak terasi ini. Kalau terasi berapa? Terasi ada yang sekilo deh, ada 40, ada 50, ada yang per kilo kan ini per kilo. Ini ada yang pepak, ada 5.000, ada yang 6.000. Oh, berarti dia tuh tergantung berapa porsi terasinya Bang ya? Ya. Jadi Bu, ini dengan Ibu siapa Bu? Bu Ros. Bu Ros. Ibu kira-kira udah berapa lama Bu jualan di sini? Lama deh, udah hampir 20 tahun. Oh, udah 20 tahun Bu ya. Kira-kira Bu, selama Ibu jualan di sini ada nggak yang mau Ibu usulkan kepada pemerintah mungkin keluhan selama jualan di sini Bu? Ada. Mungkin mulai dari tempat jualannya. Iya, tempat jualannya kalau bisa disamakan lah sama yang di depan tuh. Orang itu kan di bawah atap. Kami di sini kan panas. Kalau hujan itu kan basah punya kami kan. Nah, kalau bisa disamakan di belakang juga dibuat atap. Baik. Kira-kira Bu, selama Ibu jualan seperti ini Bu, ada kenaikan harga Bu ataupun penurunan harga? Turun, iya, naik turun harganya. Kalau untuk saat ini Bu, Ini turun. lagi turun Bu ya? Turun. Dari berapa ke berapa Bu? Nah, ini kan cabai sekarang lagi 28, kadang-kadang cabai 40. Nah, bagusnya cabai sekitar 40 lah, itu normal. Sayang orang petani kan. Iya. Itu. Kalau untuk tomat Bu? Tomat ini naik, udah 12.000 kami jual, biasa 8.000. Oh iya. Jadi Bu, selama jualan ini dengan kenaikan dan turun harga itu tanggapannya kayak gimana ya Bu untuk pemerintah? Kami kalau turun harga kurang laku. Orang belinya banyak, sekali beli nanti lama nggak beli kan. Nah, kayak gitu. Kalau lagi naik, nah, enak jualannya. Nah, orang beli yang sedikit kan, nanti beli lagi. Kalau udah kayak gini harga segini mana ada beli sekilo ataupun setengah kilo, nanti lama orang tuh nggak beli. Kayak gitu dia. Lebih enak jualan lagi naik. Kemudian Bu, mungkin ada bukan orang-orang yang jualan ini melalui online gitu Bu, ataupun mungkin orang-orang yang jualan ini bisa pesan dari rumah Bu. Kira-kira itu tanggapan Ibu gimana dengan itu Bu? Apakah terjadi penurunan gitu? Apa kali untuk kami tuh? Apa kali untuk kami? Kurang laku kami. Oh iya Bu. Kurang. Mungkin karena lewat online lebih praktis Bu ya. Orang tuh diantar ke rumah, ya kan? Nah, kalau harga sama juga. Sama juga. Oke. Jadi Bu, kalau misal kalau misal ada yang jualan online gitu, tanggapan Ibu sebagai yang jualan langsung gini tuh kayak gimana ya Bu? Nah, itu hak orang, nggak bisa kita ini kan. Orang cari rezeki masing-masing kan. Cuman kalau masalah lakunya kurang kami. Kita nggak bisa protes, itu orang cari rezeki. Masalah dia cari rezeki dengan online kayak mana, itu kan hak dia. Kan? Nggak bisa kita ini. Ada lagi? Baik Bu, kalau untuk wawancaranya cukup segitu Bu ya. Kayaknya kami bakal pilih-pilih Bu. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman, itulah hasil dari hari pertama dan hari kedua, yang dimana hari pertama kami mengobservasi pasar Batupat dan hari kedua kami mewawancarai para pedagang yang ada di Batupat ini. Keluhan ini kami dapatkan dari beberapa pedagang yang berada di belakang, karena para pedagang yang di belakang berjualan masih menggunakan tenda, yang artinya mereka tidak mendapatkan fasilitas yang layak seperti pedagang yang berada di depan. Dengan itu, para pedagang yang berada di belakang sangat mengharapkan kepada pemerintah untuk bisa memberikan fasilitas yang layak kepada mereka seperti pedagang yang berada di depan.
Jadi harapan kami ke depannya adalah agar pemerintah dan pedagang lebih mendengarkan ide-ide serta saran-saran yang diberikan oleh pihak akademisi untuk perbaikan pasar agar lebih nyaman saat melakukan transaksi jual beli.